potong tadi dulu sedikit, kita masukkan ke bab selanjutnya atau ke part 2 ya, terkait sholat khusyuk secara ajaran tarekat. Sholat itu ibadah utama di Islam. Paling pokok, ala ngulang-ulang, diagi kaki, diagi tangan itu antum tandanya sah punya gerakan sholat. Jadi kalau antum diagi kaki, diagi tangan, ndak mau sholat, siap-siap tangannya menjadi tidak diridhoi, kakinya menjadi tidak diridhoi Allah, pikiran tidak diridhoi Allah. Kalau Allah berang, Allah sudah murka, maka dihilangkan kaki tangan antum. Ngeri enggak? Karebanan dong. Tambah kare lagi kaji. Ingat sholat tadi ibadah utama sampai titik khusyuk. Namun tak sedikit dari kita yang mengalami kesulitan untuk khusyuk saat sholat. Makanya talim. Pikiran seringkali melayang memikirkan urusan duniawi. Itu perlu riado urusan duniawi itu. Akhirnya mengganggu kan? Karena boncengannya syaitan. Khususnya dalam berdialog dengan Allah. Allah itu dibelakangi oleh setan. Sifat setan tuh. Ini benar ini. Ya. Apabila hamba itu benar-benar khusyuk, maka ia akan merasa ringan, tidak akan merasakan kelelahan. Sholat merupakan ibadah utama dalam Islam, namun tak sedikit. Karena khusyuknya itu nggak ada, sholatnya menjadi berat. Sebab tadi pikiran kita melayang, ya, memikirkan urusan duniawi, mengganggu dialog kita dengan Allah. Jadi supaya terbebas dari bisikan syaitan alias pikiran, tidak kemana-mana waktu kita sholat. Penyebabnya, utamanya pikiran tak fokus saat sholat adalah bisikan setan. Makanya dalam ajaran tarekat, toharo 3 kali abaha. Jadi orang jarang menjadi alim. Sulit orang jadi alim. Karena apa? Karena dihasut. Dihasut. Siapa yang ngehasut? Pikiran. Wih, titip den lah doa. Ada yang kayak gitu. Titip sholat Jumat, doain saya ya sementara nan mangece itu setan yang nyata. Kama kaji kok mak mau tahu. Payah mana disuruh sholat untuk dirinya kan. Misalnya antum sholat itu, setan hasut akan ngomong begini. Setan hasut nih, setan yang nyata yang paling gawat. Setan gak nyata gak perlu ditakutin. Setan nyata itu pada ada diri. Laisa bil darurati, darurat. An yuqabillallah salataka. Kamu sholat ya tidak pasti diterima oleh Allah. Kalau sholat ngomong gitu tuh, itu Korin tuh. Kerasa nggak? Allahu Akbar, nggak diterima sholat antum gitu. Entah sian bisikan itu, kaluas itu. Nah, setan akan terus menggoda agar kita menyesal masa lalu kita. Padahal masa lalu itu sebenarnya kalau direnungkan baik. Itu yang disebut meragukan keikhlasan. Serta penerimaan amal ibadah kita di sisi Allah diragukan tuh. Setan hasad. Kita harus melawan tuh perasaan itu. Perasaan negatif tuh bahasa kerennya. Dengan keyakinan positif. Itu gunanya taklif. Keyakinan positif nggak bisa diteorikan, dipraktekkan. Itu tarekat. Puta jikir tuh oleng-oleng. Ada pak, hanya langsung membidahkan panjang dong.
Fokuskan pikiran bahwa sholat adalah kenangan terbaik kita sebagai hamba Allah. Kan tadi sudah disebut. Diterima atau tidaknya kenangan terbaik sebagai hamba, perintah sujud. Pernah sholat, nggak usah dikaji, pokoknya sujud aja, titik. Kenangannya terbaik aja. Sampai ya. Tidak ada yang lebih buruk daripada bertemu Allah tanpa pernah sujud kepadanya, nggak ada. Pengen ketemu Allah, caranya sujud. Selain itu nggak ada. Zikir ketemu Allah nggak ada. Itu latihan supaya bisa sujud. Duduk ya. Poinnya tuh. Contoh tentang keikhlasan melalui cerita seorang yang ikhlas merawat anak yatim nih. Ini iktibarnya. Namun kemudian kecewa. Banyak yang kayak gitu. Dirawat anak yatim nih. Ya, kemudian kecewa. Apa sebab kecewanya? Latih-latih. Alas-alasnya. Lagadang. Ndak mengati balai budi, lupo kacang jokuli, lah kuliah S3, disapu indah. Ada nggak macam itu dah? Banyak. Benar tak? Banyak. Nah duduk saja lah bisa tuh. Ya. Jadi ikhlas merawat yatim. Namun kemudian kecewa karena anak itu tidak membalas budi. Ternyata tidak balas jasa. Loh, kita ini kan merawat anak yatim tadi itu ikhlas. Bener gak? Antum kalau ngasih ikhlas gak? Ikhlas ambo age, ikhlas hantu. Banyak macam itu nak. Koroko lama doang. Ambo ikhlas ngagi hantu tuh. Apa karebana? Enggak dong sampaikan nanti yo. Itu terkait sholat. Sholat itu harus ikhlas. Jadi kenangan entah belakang jangan dibawa-bawa. Itu makasihnya. Kemudian kecewa pas sholat. Ya Allah, padia banai duit ambu agi surga katanya. Agi selesai masalah. Itu sholatnya ikhlas. Apa? Betul enggak? Sholat harus ikhlas. Makanya ikhlas udah dijelasin. Pas dirawat anak yatim ndak balai budi, manyapo indah. Lah, kita ini merawat dia kan ikhlas nih awalnya. Malah sekarang menjadi murahan. Kalau mengecek itu murahan nggak kita? Iyalah. Mengharapkan balas jasa, murahan nggak? Itu sebabnya apa? Be antum serakah tamak. Tuh. Wa min hunaka yusbihul ikhlasu wadan bil jannah. Bainama yusbihul jas'au wan nadamu alal khairi masawis syaiton. Dari situ keikhlasan menjadi janji surga. Sedangkan tamak, penyesalan terhadap kebaikan adalah bisikan seton. Paham? Jadi kesimpulannya gini. Cara agar sholat khusyuk dan pikiran tidak kemana-mana, lawan bisikan negatif tadi dengan rasa syukur, penerimaan. Jangan ada penilaian, paham? Jangan dibawa waktu sholat. Tanamkan keyakinan bahwa setiap sujud adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bagian dari perjalanan menuju ridhonya. Jadi kadar keilmuan kita, kadar kealiman kita tidak bisa diukur dari penampilan, bro. Mursyid itu paham. Esteler lah, al-ajar lah, dari hantu pekan bread lah, nggak bisa diukur dengan gitu. Kadar keulamaan, keilmuan nggak bisa. Kealiman seseorang harus benar-benar disyaratkan kapasitas keilmuan seorang yang bisa diketahui dari rekam jejaknya, cara ngomongnya, ibadahnya, kealimannya, malamatnya. Halo. Orang yang berpura-pura
berpenampilan khusyuk atau menjadi ahli ibadah, tapi itu yang disebut nihil ilmu. Orang bodoh yang ahli ibadah itu banyak loh fatwanya, pasti banyak, ngomongnya banyak. Ahli ibadah, ya, menganggap dia ahli, padahal dia bodoh. Banyak fatwanya tuh, banyak yang dikeluarkan tuh, banyak itu. Di dunia awang-awang, diam-diam menciptakan tradisi yang disebut bila ilmin. Ulama katanya, tapi menciptakan tradisi bila ilmin, tanpa ilmu. Antum sebagai pentaklim nggak mengkritik perilaku soleh loh, boleh, tetapi hanya mengkritik wabil khusus yang gemar berpenampilan ibadahnya, penampilannya ulama secara umum secara kalayak. Sorbannya gede, sarungan terus, ayo bawa golok lagi, nggak ada malamatnya, udah kebaca itu. Oh, ilmunya tinggi, itu kata Allah memakai bila ilmin, paham ya? Bila ilmin itu tanpa ilmu itu, yang tanpa ilmu dia nggak begitu, biasa saja. Dipanggil datang, nggak dipanggil nggak datang, gitu ya. Diundang datang, nggak diundang nggak datang, ngapain pusing? Ya, betul nggak? Dapat pembeli, alhamdulillah. Nggak dapat pembeli, alhamdulillah. Ya udah, ikhlas saja. Campur tangan Allah tinggi kok. Hasilnya berkah. Penampilan digedein. Oh, kalau nggak cium tangan, dia marah. Kacau nih. Walaupun dia ngomong. Boleh adab itu diterapkan, tapi bisa nggak kontrol hatinya menjadi ujub dan riya? Berat. Banyak orang menganggap sebagai ulama, padahal sebenarnya dia tidak berilmu. Akhirnya banyak orang meminta fatwa. Benar kan? Karena penampilan. Kalau yang duduk minta fatwa, koreksi diri kamu. Benar kan? Koreksi dulu. Gimana mau sehat? Hah? Gimana mau sehat? Kalau hidup antum ya kayak gitu. Fatwanya gitu aja. Ya. Ya makanya orang khusyuk nih ya, kalau tanpa ilmu sering dikritik. Harus dikritik. Karena khusyuknya dibuat-buat. Di bab ilmu loh, ya khususnya. Bukan berarti kita jangan khusyuk. Nah, hati-hati nanti dipelintir pula nih. Khusyuk di bab ilmu itu sering dikritik termasuk oleh Sayyidina Ali. Itu paling sering Sayyidina Ali mengkritik orang-orang yang khusyuk tanpa ilmu. Sahabat Nabi, salah satu perkataannya yang nukil. Amirul Mukminin khalifah keempat tuh mengkritik orang yang gak berilmu tapi keren penampilannya, menganggap dirinya ahli ibadah. Apa perkataan beliau? Kosmu zahri rajulan alimun mutahatikun wajhilun mutanasik. Orang yang mengacaukan saya itu ada dua. Yaitu orang yang berilmu tapi fasik, gemar maksiat. Bukan maksiat kepat. Maksiat ria, ujub yang tersembunyi, itu maksiat berat. Dan yang kedua, orang bodoh ahli ibadah. Itu kata Sayyidina Ali. Kemudian perkataan Sayyidina Ali sering digubah oleh para ulama sekarang dalam sebuah nazom. Syairnya keren nih, dikenal di kalangan pesantren. Syair ala-ala. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhum jahilun mutanasiku. Kerusakan besar yaitu orang yang berilmu tapi fasik, gemar maksiat.
Dan kerusakan lain yang lebih besar adalah orang yang bodoh, oon, goblok, namun tetap bersikukuh menjalankan ibadah dalam keoonannya, kebodohannya. Itu dia. Itu orang pesantren yang diucapkan. Nah, misalnya ada orang khusyuk bawa tasbih segede pohon kelapa, 33 berat tuh. Kesana kemari, kemana-mana sarungan, ya betul kan? Nggak ada di sini, alhamdulillah semua baik-baik. Kemudian ditanya tentang faraid, hukum pria dan wanita ditinggal mati oleh ayahnya, hukum warisannya bagaimana ya? Contoh orang bodoh ahli ibadah begini, diminta fatwa sama-sama anaknya ya, bagian warisannya sama saja katanya. On banget tuh ngomongnya. Berarti nggak ngerti ilmu faraid. Pada zaman Rasulullah SAW terdapat fenomena yang terlihat soleh, tapi ketika ada peristiwa yang disebut nasak mansuk mengenai arah kiblat orang Islam, banyak yang terprovokasi. Sudah muslim tuh. Ketika ada perintah dari Allah yang memerintahkan Rasulullah untuk menghadap Ka'bah yang sebelumnya menghadap Baitul Maqdis di Palestina, banyak orang kafir Mekah memprovokasikannya begini kepada kita umat Islam pada masa itu. Lihatlah orang yang kalian ikuti Muhammad yang agamanya bingung katanya. Ya. Setelah menghadap Ka'bah, menghadap Baitul Maqdis, kemudian menghadap Ka'bah lagi. Mendengar ucapan tadi, terdapat beberapa orang yang awalnya mukmin menjadi kafir karena terprovokasi. Nah, sekarang banyak orang yang terprovokasi karena syariatnya Mbah Google. Kan susah tuh. Ya. Jadi gini, pahami ya. Jadi sebentar-bentar share. Besok berubah lagi share. Nah, sementara yang benernya ada di sampingnya nggak didengerin. Ngaco nih. Nah, hal ini tentu berbeda dengan orang yang berilmu. Bukan karena yang duduk berilmu. Ya, paham mengikuti perintah Rasulullah. Karena dia berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan berasal dari dirinya, tapi berdasarkan dari Allah. Yakini itu. Bukan berarti melarang kita untuk berpenampilan khusyuk atau soleh, bukan. Nggak begitu maksudnya. Akan tetapi melarang kita menjadi ahli ibadah tapi tanpa didasari ilmu yang hanya membuat orang lain menganggap kita sebagai orang alim, lalu dimintai fatwa dan menjawabnya dengan sembarangan. Na'udzubillah min dzalik, sehingga apa yang difatwakannya malah menjadi bingung umat, bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan bermanfaat perkara khusyuk ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.